Sebab lebih baik satu hari di rumah-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Hadirat-Mu adalah kesukaan kami Tuhan. Karena itulah sesungguhnya habitat kami sejak dari awal mula Engkau menciptakan kami. Satu tempat yang khas, yang khusus, yang Engkau sudah nyatakan, yang sudah Engkau tentukan, Engkau sudah tetapkan bagi kami, yaitu kehidupan dalam Taman Eden itu sendiri Tuhan. Itulah rancangan-Mu bagi setiap kami. Dan biarlah ketika kami ada di rumah-Mu pada pagi dan siang hari ini, melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar, kami terima, dengan pertolongan Roh Kudus Engkau memberikan kami hikmat, wahyu dan pengertian, pemahaman, sehingga setiap apa yang ditaburkan, diajarkan oleh firman-Mu ini kami dapat mengerti dan memahaminya. Rancangan-Mu yang menempatkan kami di Taman Eden itu adalah rancangan yang sungguh luar biasa. Namun akibat dosa, rancangan itu harus menjadi rusak oleh karena kami manusia. Namun karena begitu besar kasih-Mu kepada kami manusia, saat ini sedang terus Engkau genapi pemulihan dalam kehidupan seluruh aspek manusia di bumi ini Tuhan, yaitu untuk Engkau kembalikan kepada kehidupan Taman Eden kembali seperti sedia kala, yaitu kehidupan kekal di surga. Itulah Taman Eden di masa depan kami yang Engkau siapkan bagi kami. Nyatakan isi hati itu Tuhan, urapi setiap kami, buka pikiran, buka hati kami Tuhan, sehingga kami dapat diterangi oleh Roh Kudus pikiran dan hati kami untuk dapat mengerti firman. Kami menolak mematahkan segala kuasa kegelapan, kuasa si jahat yang hendak mencuri benih firman yang ditaburkan. Kami hancurkan, patahkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Bebaskan, lepaskan hamba-Mu dan kami semua, dan segala apa yang kami gak sadari, biarlah sepenuhnya Engkau Tuhan yang berdaulat, berkuasa atas hidup kami dan atas tempat ini, atas ibadah ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Kita siap firman Tuhan berkata bersama. Amin. Selamat duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya. Ya, bersuka kita ada di minggu kedua di bulan Februari, dan untuk kali yang kedua kita ada beribadah di Paskah ini juga yang kasih Tuhan ya. Nah, kita mau lihat bersama-sama satu firman Tuhan sebagai pendahuluan, yaitu Kejadian pasal yang kedua. Ya, sudah bisa siapkan. Ini Alkitabnya belum bisa dikulik sudah ya. Kemarin baru isi worshipnya aja yang bisa dikulik dan bisa ketemu. Namun Alkitab belum sempat ya. Jadi manual saja dulu sementara sudah buka Alkitab atau handphone saudara yang ada Alkitabnya. Saudara punya catatan boleh dicatat, baik di kertas, di buku tulis, di handphone juga boleh ya. Kejadian 2 ayat yang ke-8 saudaraku. Kejadian 2 ayat yang ke-8. Ya, puji Tuhan ada bersama kita, ada keluarga Limpun dan Leni. Ya, puji Tuhan ya, selamat datang, selamat beribadah dengan satu jemaat baru. Ya, newcomer ya di keluarga maupun di hati Bapa. Haleluya. Tuhan memberkati semuanya dan hadir yang sedang di bawah ibadah. Haleluya ya. Mari Kejadian 2 ayat 8 kita baca bersama-sama satu ayat, kemudian loncat setelah ayat 8 loncat ke ayat 15 ya. Karena ini menjadi satu sambungan ya, satu rangkaian. Yang sudah dapat katakan amin? Nah, sudah dapat semua ya. Kejadian 2 ayat 8 1, 2, 3. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, di situlah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lompat ayat 15 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ketika manusia diciptakan, semuanya sudah tersedia, saudara. Ya. Nah, kemudian setelah manusia diciptakan dengan semua yang tersedia, Tuhan menyiapkan satu tempat yang dikasih nama Taman Eden. Sebenarnya namanya bukan Taman Eden, karena kenapa disebut familiar. Hari ini sampai hari ini kita dengar namanya Taman Eden, karena taman ini ada di suatu kota, ada di satu wilayah namanya Eden. Makanya disebut
di Eden. Nah, harusnya taman di Eden, tetapi kita mengatakannya taman Eden. Ya. Nah, saudaraku, setelah selesai diciptakan, Alkitab mencatat bahwa manusia itu, yaitu Adam dan Hawa, itu ditempatkan oleh Tuhan di taman itu. Ketika kita membaca ayat ini, saudaraku, Tuhan menempatkan manusia itu di taman Eden. Kita bisa mengerti, kita bisa memahami bahwa ternyata dengan peristiwa itu, dengan ditempatkannya manusia di taman Eden itu, ternyata ada satu pesan penting yang kita bisa membaca, yang kita bisa pahami di situ. Apa pesannya, saudaraku? Pesannya bahwa taman Eden itu adalah satu tempat di mana Tuhan secara pribadi dapat bertemu dengan manusia kapanpun, dalam kondisi apapun. Setiap saat Tuhan bisa menjumpai manusia, bisa berkomunikasi, bisa berdialog dengan manusia, bergaul. Manusia bisa mendengar suara Tuhan secara audible, seperti saudara mendengar saya bersuara seperti ini. Wow, luar biasa. Tempat di mana taman Eden itu adalah tempat di mana manusia bergaul dengan karib bersama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi taman Eden atau Eden itu bisa diartikan pusat hadirat Tuhan, pusat tempat bertemunya Tuhan dengan manusia, pusat tempat Tuhan bergaul atau manusia bergaul dengan Tuhan. Dalam arti yang lain, secara secara kata ya, terminologi atau katanya, arti katanya Eden itu dari bahasa aslinya artinya begini: sukacita, kebahagiaan, kegirangan. Berarti itu tempat disediakan dan diciptakan Tuhan oleh Tuhan untuk diberikan kepada manusia. Itu berarti apa? Tuhan memberikan sebuah tempat yang penuh kebahagiaan, penuh sukacita, penuh kegirangan. Ini pesannya, saudara. Pesan yang pertama, kenapa Tuhan menempatkan manusia itu di taman Eden? Yang pertama adalah supaya manusia itu bergaul karib dengan Tuhan. Setiap saat, kapanpun, manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kapanpun Tuhan bisa datang dan berkomunikasi dengan manusia. Ada satu relationship. Ini pesannya. Yang kedua pesannya bahwa Tuhan merancangkan kehidupan yang penuh sukacita, penuh kebahagiaan, penuh kegirangan. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada malapetaka, tidak ada kejahatan, tidak ada kriminalitas, tidak ada bencana alam. Semuanya penuh kebahagiaan, saudara. Itulah rancangan semula yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Dan bahkan rancangan itu hari ini pun masih berlaku. Amin, saudaraku. Walaupun pada saat itu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, rancangan Tuhan bukan gagal, tetapi rancangan Tuhan dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Karena tidak ada satupun yang bisa memulihkannya selain Tuhan sendiri. Kejatuhan manusia dalam dosa membuat rancangan Tuhan di taman Eden menjadi harus ditata ulang lagi, saudara. Harganya mahal untuk memulihkannya dan perlu waktu ribuan tahun, saudara. Nah, sekarang ini Tuhan sedang mau mengembalikan kehidupan saudara dan saya kembali hidup di taman Eden. Taman Eden itu adalah berbicara secara rohani saat ini tentang nanti kehidupan kita kekal di surga. Namun hal itu pun bisa kita rasakan, bisa kita alami sekarang di bumi ini, saudara. Ya, jadi kehidupan taman Eden itu secara kesukaan, secara arti sukacita, secara arti kebahagiaan, secara arti kegirangan, secara arti bergaul karib dengan Tuhan, itu masih bisa kita lakukan sampai hari ini. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi hari-hari ini saudara perlu bisa bergaul karib dengan Tuhan. Saudara perlu hari-hari bisa mengalami sukacita yang sesungguhnya yang dari Tuhan.
Nah, pertanyaannya begini, saudara-saudara. Bagaimana kehidupan Taman Eden itu bisa kita alami di masa sekarang ini? Itu menjadi pertanyaan dan renungannya. Bagaimana kehidupan seperti di Taman Eden yang dimana Adam dan Hawa itu alami hari ini pun, dan sampai nanti Tuhan Yesus datang pun puncaknya nanti sampai Tuhan Yesus datang, itu kita bisa mengalami yang artinya sukacita, kebahagiaan, kegirangan, ada hubungan relationship yang intim dengan Tuhan. Bagaimana di saat sekarang kita bisa ngalamin itu? Nanti kita bahas di minggu yang kedepannya lagi. Ini bersambung. Ya. Tuhan menciptakan di Taman Eden itu ada 4 sungai. Ini memiliki makna yang dalam, saudara. Ini saya sudah gali, cuma saya belum share di pastor message dalam smart, visit smart. Ya. Kita baru bahas kejadian 1, visit smart yang kemarin itu. Ya. Kejadian 2, kejadian 3, kejadian 4. Sebenarnya saya sudah ada bahannya, sudah saya ketik, cuma belum saya share. Nanti nunggu waktunya, saudara. Jadi bukan berarti visit smartnya berhenti, bukan. Ya, tetap saya jalankan visit smartnya. Catatannya sudah ada, tinggal posting aja. Cuma saya ingin dulu menjelaskan di dalam ibadah ini, mengajarkannya dulu kepada saudara-saudara, menangkap sesuatu pesan penting dalam hal ini, saudara. Tadi ya renungkannya, pertanyaannya, bagaimana kehidupan di Taman Eden yang penuh sukacita, penuh kegirangan, penuh keintiman dengan Tuhan itu bisa kita alami di kehidupan kita yang sekarang, sampai nanti puncaknya pada waktu Yesus datang kali kedua, mengangkat saudara naik ke surga dan kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang luar biasa, puncaknya di sana nanti. Mari kita lihat rancangan Tuhan. Untuk apa Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden? Dan ini menjadi jawaban dari pertanyaan yang tadi. Bagaimana manusia bisa mengalami kehidupan yang penuh kebahagiaan? Saudara mau hidup yang bahagia? Sebentar, saya maafkan dulu ya. Siapa di sini mau hidupnya bahagia? Penuh sukacita. Angkat tangannya. Siapa yang dalam hidup sekarang ini ingin bergaul dengan Tuhan? Jangan hanya sukacitanya, ya kan? Jangan hanya berkatnya, jangan hanya kebahagiaannya, tapi juga keintiman dengan Tuhan kita harus mau lakukan. Yang mau katakan amin. Nah, selamat bergaul dengan Tuhan. Katakan kiri kanan dulu. Selamat bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Ciptakan kondisi Taman Eden yang waktu itu di kejadian 2 itu. Hadirkan Taman Eden itu dalam kehidupan kita yang sekarang. Siapa yang harus menghadirkannya? Saudara dan saya sendiri. Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah sediakan semuanya. Tinggal kita respon, kita ambil. Amin, saudaraku. Contoh misalkan handphone ini saya barakan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Silakan ambil handphonenya. Tapi saya nggak merespon, yang nggak dapat handphonenya. Betul nggak, saudara? Ya, analoginya seperti itu. Tapi kalau sudah respon, saudara akan maju ambil handphonenya. Sama janji Tuhan juga begitu. Tuhan sudah siapkan semuanya dalam Alkitab kita. Tinggal kita mau nggak merespon, masuk dalam kebenaran Alkitab itu, dan kemudian hidup di dalam kebenaran itu. Maka kita akan mengalami yang namanya sukacita, kebahagiaan, keintiman dengan Tuhan yang sesungguhnya di kehidupan kita yang sekarang. Jadi kesimpulannya begini, yang pertama, saudara bisa mengalami kehidupan Taman Eden itu di masa sekarang. Ingat, puncaknya nanti Yesus datang kali yang kedua. Salah satu kuncinya yang kita mau bahas hari ini, ya nanti bersambungnya tentang 4 sungai itu, ya itu agak kunci yang juga luar biasa. Tapi kita harus lihat satu ayat yang berikutnya, saudara. Di dalam ayat 15 tadi, kita kembali Kejadian 2 ayat 15. Dikatakan begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa, saudara? Untuk apa? Di situ dikatakan untuk apa?
mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara taman itu. Semua Tuhan sudah sediakan, tanaman, tumbuhan, semuanya. Kamu boleh makan, kamu boleh nikmati. Cuma 1 atau 2 pohon yang di tengah itu, di tengah taman. Jangan kamu apa-apa. Buahnya pun kamu pegang juga jangan. Hanya itu aja. Yang lainnya silakan bebas, sebebas-bebasnya kamu mau nikmati, sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya boleh. Cuma ingat 2 pohon itu, pohon pengetahuan baik dan jahat, serta pohon kehidupan jangan diapa-apakan. Ini pun ada maknanya, saudara. Artinya apa? Kita itu diberi kehendak bebas sama Tuhan, bebas. Kamu punya kebebasan. Tapi ada tetapinya. Tapi kebebasan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya itu ada batasannya. Bukan bebas sebebas-bebasnya. Tuhan masih berikan koridor-koridor. Tuhan masih berikan ketetapan-ketetapan. Tuhan masih berikan garis pembatasnya. Jangan ditabrak garis pembatas itu. Yaitu apa? 2 pohon kehidupan dan 1 pohon kehidupan dan 1 pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi sudah bebas, punya kehendak bebas. Termasuk dalam hal keselamatan pun sudah bebas. Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Itu adalah jalan untuk kita bisa ke surga. Tapi perlu respon saudara dan saya. Saudara harus menanggapinya. Kalau sudah cuek, sudah nggak peduli, sudah mengabaikan, menganggap sepi, ya saudara nggak akan dapat keselamatan itu. Yang mengerti katakan amin. Jadi keselamatan, janji Tuhan, firman Tuhan itu perlu respon dan tanggapan dari kita. Kembali kepada maksud dan tujuan Tuhan. Kenapa menempatkan manusia itu di Taman Eden? Dikatakan untuk mengusahakan. 1. Yang kedua, untuk memelihara taman itu. Artinya apa, saudara? Ternyata Tuhan mau. Inilah bentuk pelayanan manusia kepada Tuhan. Bagaimana manusia melayani Tuhan Sang Pencipta di Taman Eden itu dengan cara saat itu mengusahakan taman itu. Artinya apa? Dalam konteks sekarang, dalam arti masa kini, kalau kita tarik peristiwa itu, kisah itu kepada kehidupan kita sekarang. Supaya kita mengalami kehidupan Taman Eden, perlu kebahagiaan. Ternyata kuncinya ini. Saudara harus melayani Tuhan. Kunci untuk saudara bisa mengalami sukacita kehidupan yang penuh sukacita, kebahagiaan, kegirahan itu, yang sesungguhnya, yang sejati. Ternyata jalannya saudara harus melayani Tuhan. Di Taman Eden, kenapa manusia itu bersukacita? Karena mereka memelihara taman itu. Mereka mengusahakan taman itu. Kata memelihara ini juga berarti mengelola. Mengelola taman itu. Jadi memang sejak dari awal Tuhan menciptakan manusia sampai hari ini belum berubah maksud dan tujuan Tuhan. Karena firman-Nya masih berlaku sampai hari ini. Masih kita baca, masih kita pelajari. Alkitabnya masih tertulis di situ. Ayatnya masih ada di Alkitab itu. Yaitu apa? Yang pertama, saudara harus melayani. Yang kedua, saudara menjadi pengelola, bukan pemilik. Kalau saudara lakukan 2 hal ini yang kita bahas hari ini, nanti bersambung berikutnya 4 sungai itu, ya kan? Saudara pelajari dulu yang ini, kita belajar dulu yang 2 ini dulu. Melayani dan menjadi pengelola, bukan pemilik. Amin, saudaraku. Gambarannya pengelola itu begini. Kita ambil analogi tukang parkir. Tukang parkir itu mobilnya bisa banyak, bermacam-macam, dari yang murah, yang sedang, sampai yang mahal. Orang datang kepada dia, yang punya mobil datang, nitip. Kendaraan berbagai merek, berbagai jenis, dari yang murah, menengah, sampai yang mahal, diberikan kepada tukang parkir itu, titip. Maka sang tukang parkir akan menjaga.
akan mengawasi, akan merapikan kalau berantakan. Kalau ada yang mau mundur susah, mungkin didorong dulu atau diapain. Dikelola, lahan parkir itu dikelola. Tapi ketika sang pemilik datang untuk mengambil mobilnya, tukang parkir nggak bisa ngomong, nggak boleh. Ini mobilku, kamu kan sudah kasihkan kepadaku, nggak bisa saudaraku. Maka tukang parkir itu akan dengan legowo, dengan lapang hati, dengan sukacita, monggo silahkan ambil, bawa pulang lagi. Itulah pengelola, saudara. Gambaran sederhananya. Atau saya pernah berikan gambaran yang lalu adalah tentang general manager. Ya kan? Seorang general manager, amin, saudara. Seperti komisaris utama itu bukan pemilik, dia hanya mengelola. Direktur utama dia hanya mengelola. Pemiliknya adalah negara. Negara harus mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada komutnya, daripada direktur utamanya, daripada semua pegawainya. Dari pegawai direktur sampai komut, dia bekerja mengelola seluruh sumber daya yang ada di BUMN milik negara itu. Semua keuntungannya harus kembali kepada negara. Kalau ada negara dirugikan, berarti mereka bertanggung jawab. Ada yang salah. Entah itu komutnya, entah itu direktur utamanya, entah itu direksi-direksinya. Karena terjadi sebuah penyimpangan di situ. Sama halnya kita ini adalah pengelola. Jadi Tuhan itu harus mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari apa yang kita kelola. Amin, saudara. Ya, saya sudah pernah berikan tentang Colgate, odol Colgate. Hari ini sudah ke supermarket, ke minimarket pun ada sampai hari ini. Ada sabun juga produknya dari Colgate juga sama, namanya Palmolive. Sabun mandi Palmolive masih ada sampai sekarang. Itu sejak zaman 1800-an tahun itu perusahaan itu berdiri, saudara. Sampai hari ini barang produknya masih kita nikmati. Ini sudah banyak mengalami badai tentunya dari 1800-an sampai hari ini. Tapi mereka masih bisa eksis. Kenapa? Sang pengelola utama yang dipercayakan oleh Tuhan, perusahaan ini adalah orang yang hormat kepada Tuhan. Amin, saudara. Seorang yang mau melayani Tuhan dengan apa yang dikelolanya, apa yang dipercayakan oleh Tuhan dia kelola dan kembali kepada Tuhan. Nanti baca lagi di YouTube Pastor Message ya, cerita tentang itu. Kalau kurang lengkap, sudah bisa searching sendiri di Google, cari gimana riwayat itu perusahaan itu dan bagaimana orang itu mengelolanya. Ayo saya mengajak kita semua, Tuhan itu merancangkan buat saudara dan saya kehidupan yang bahagia. Jangan bertanya, Tuhan kenapa saya nggak bahagia di bumi ini? Kenapa saya nggak diberkati? Tuhan janjimu mana? Tuhan udah kasih jalannya, saudara. Nanti Tuhan kembali tanya, kamu selama ini mengelola berkat yang aku percayakan gimana? Bertanggung jawab nggak? Hormat kepadamu nggak, kata Tuhan? Ya kan? Kamu sudah jalankan belum pengelolaan itu? Ya. Kamu sudah belum melayani aku dengan apa yang ada padamu? Hari ini sudah ayo lewat firman Tuhan ini kita sama-sama mengerti, memahami. Menjadi sebuah peringatan buat kita dan contoh, yaitu murid-murid Tuhan itu sendiri. Kemarin saya sudah share 2 minggu yang lalu, merefresh sebentar. Murid-murid Tuhan Yesus, karena ada beberapa yang nggak hadir waktu itu, jadi supaya kita bisa sama pesannya nyampe. Murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi peringatan contoh buat kita. Mereka melayani 3,5 tahun, berjalan bersama Tuhan, menyaksikan Tuhan buat mujizat, Tuhan ngajar langsung, Tuhan mendoakan, Tuhan mengutus. Mereka bisa menyembuhkan yang sakit, mengusir setan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan energi
Tuhan memberikan kuasa ketika mengutus murid dua orang itu. 70 orang murid diutus dua orang. Mereka pulang kembali lapor sama Tuhan. Wah, sukacita sekali mereka. Wah, luar biasa guru, pelayanan kami hebat luar biasa. Kami menyembuhkan yang sakit. Kami mengusir setan. Wah, luar biasa, pengalaman yang belum pernah dialami oleh murid-murid waktu itu. Tapi Tuhan cuma ngomong begini. Bersukacita bukan karena kamu sudah lakukan itu semua, tapi karena namamu tercatat di surga. Amin, saudaraku. Artinya apa? Pesannya apa? Ternyata salah satu yang bisa kita petik buahnya adalah, pesannya adalah mereka melayani tapi tidak dengan pengertian yang benar. Ini menjadi contoh peringatan buat kita pada masa sekarang. Kok bisa ya? Bersama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun, tapi masih sama Tuhan tuh ngomong gini loh, saudara. Murid-murid ketika terjadi peristiwa 5 roti dan 2 ikan, nanti sudah baca kisah itu. Mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk makan 5.000 orang laki-laki, berarti 5.000 keluarga, 5.000 kakak, bukan hanya laki-laki tok. Sudah bisa bayangkan dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan dengan mujizat yang luar biasa hari itu mempraktekkan dan mengajarkan kepada murid-murid bagaimana melayani mujizat itu bisa terjadi. Tapi di dalam kisah itu ada satu perkataan Tuhan. Tuhan mau ngomong seperti ini. Kita lihat ayatnya sama-sama ya. Di dalam Markus 6. Markus 6 ayat 52 saya bacakan. Markus 6 52. Demikian firman Tuhan, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Markus 8 ayat yang ke-17. Markus 8 ayat 17. Dikatakan seperti ini. Markus 8 17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka murid-murid itu perbincangkan, Yesus berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Sampai Yesus itu ngomong kayak begitu kepada murid-murid. Lalu mereka sudah lihat mujizat 5 roti 2 ikan buat 5.000 kepala keluarga, 5 roti 2 ikan buat 4.000 kepala keluarga, pernah juga ada 2 kali. Yang pertama 5.000 keluarga, yang kedua untuk 4.000 keluarga. Tapi hari itu mereka nggak percaya. Mereka masih bertanya soal roti lagi. Sampai Tuhan ngomong, kamu kok nggak ngerti sih? Aku udah tunjukkan di depan matamu. Engkau ngalamin sendiri. Tapi hari ini engkau mengalami, kok butuh roti, kok kamu masih bertengkar soal roti lagi. Kamu masih mempermasalahkan soal roti lagi. Sudah degilkah hatimu sampai Tuhan ngomong begitu, saudara? Artinya apa? Nggak paham gitu. Nah, ini menjadi peringatan buat kita juga pada masa kini. Kenapa kita sudah melayani, tetapi kok nggak suka cita? Kok nggak bahagia hidupnya? Rasanya nggak damai sejahtera. Kenapa? Melayani tapi kok nggak bisa bergaul dengan Tuhan? Kenapa? Jawabannya jelas di ayat ini tadi. Masih belum paham kan? Masih belum ngerti kan engkau, kata Tuhan. Ternyata kita selama ini melayani tapi dengan paham, dengan pemahaman yang salah, dengan dasar fondasi yang salah, motivasinya salah. Sampai sini bisa direnungkan, saudara. Nah, ini jawaban mungkin. Jawaban dari saudara, kenapa saya hidup melayani Tuhan, ibadah, tapi kok rasanya jatuh bangun? Kenapa? Karena apa yang saudara lakukan tidak dengan dasar yang benar. Saudara melayani dasarnya nggak benar, saudara bekerja dasarnya nggak benar, motivasinya menyimpang. Ini diizinkan Tuhan supaya kita punya flashback, merenungkan, merefleksi diri
kemudian kita berbalik kembali kepada firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya, sudah berbahagia, bersukacita. Ingat firman Tuhan berkata seperti ini, segala yang dituliskan di dalam Alkitab kita ini diilhamkan oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mendidik kita di dalam kebenaran, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita. Jadi firman Tuhan itu ditulis untuk itu, saudara, supaya oh ya, saya salah di sini, bertobat, berbalik, memperbaiki, menata diri lagi. Siap? Dua hal ini, saudara, melayani dan mengelola. Katakan sama-sama yuk, melayani dan mengelola. Bilang kiri kanan, melayani dan mengelola. Ini kuncinya. Ini dasarnya di sini. Tinggal saudara lakukan, didampingi dengan Alkitab, firman Tuhan, sertakan, ikut terus. Jadi semua apa yang saudara lakukan ini, melayani, mengelola, semua berdasarkan firman Tuhan. Kalau saudara tinggalkan ini, saudara melayani, mengelola tidak dengan pengertian yang benar. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kita melayani itu melayani roh, melayani Tuhan. Kita mengelola miliknya Tuhan. Jadi nggak bisa kita tanpa pengertian yang benar. Nggak bisa kita seenaknya sendiri. Nggak bisa suka-suka saja. Nggak bisa, saudara. Amin. Ya, ayo firman Tuhan mengajak kita kembali. Ayo melayanilah dengan sungguh, dengan benar. Ya. Semua ada ketentuannya, semua ada SOP-nya. Ya. Ada satu value, ada satu nilai yang saya pelajari waktu Smart kemarin, Gesit Smart. Ini value kalau saudara hidupi, ini luar biasa. Saudara akan menjadi pribadi yang sukses secara rohani dan secara jasmani dan secara materi. Bahwa nilai ini, saudara, di kehidupan nyata kita. Satu value ini. Sebenarnya saya buka ayatnya dulu. Di dalam Kejadian, buka Kejadian. Di dalam Kejadian, sebentar. Ini catatannya panjang, jadi saya harus scroll dulu, scroll ke atas ke bawah. Ya. Kejadian pasal yang ke 4, Kejadian 4. Karena ini banyak seri, jadi saya jadikan satu, saudara. Ya, belum dipisah-pisah serinya. Jadi saya harus scroll dulu. Ya. Kejadian 4 ayat yang ketiga. Ya, saya membacakan ayat ini, membahas ayat ini, saya ambil value-nya. Nanti kita belajar. Ya, walaupun konteksnya tentang hal itu, tetapi saya tidak sedang membahas hal itu. Tapi saya mau bahas value-nya, ambil value-nya, inti dari pesannya, nilai kerajaannya. Ya. Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ini Kain ini adalah anaknya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa punya anak namanya Kain dan Habel. Ya. Kain kemudian mempersembahkan hasil tanah itu kepada Tuhan, tapi dipersembahkannya adalah sebagian. Kemudian lihat ayat yang keempat, adiknya sekarang kita lihat. Alkitab menulis, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan.
Tuhan nggak suka. Dikatakan selanjutnya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Cerita selanjutnya yang terjadi sudah diperingatkan oleh Tuhan. Tuhan itu sudah datang kepada Kain, hai Kain, kenapa mukamu muram? Tuhan tidak ingatkan, tapi Kain mengeraskan hati. Akhirnya Kain membunuh adiknya, yaitu Habel. Kalau kita baca dari ayat ini, kita bisa mendapatkan sebuah pemahaman siapakah Kain itu, siapakah Habel itu. Ya, dari ayat ini jelas kita bisa mengatakan bahwa Kain itu hasil tanah. Berarti dia bisa dikatakan itu dia bertani lah, katakan saat itu. Tetapi Habel itu mempersembahkan korban dari kambing domba. Berarti dia peternak saat itu. Dia beternak. Kalau Kain itu bertani, karena yang dipersembahkan itu hasil tani, ya kan, hasil bumi. Mereka sebagai pengelola, Kain sebagai pengelola, sebagai yang mengerjakan hasil tanah, Habel mengelola hasil dari peternakan. Saat itu, ini value-nya. Saat itu Tuhan belum memberikan aturan-aturan, ketetapan bagaimana manusia harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ini value-nya. Saya tidak sedang membicarakan persembahannya, tetapi value ini loh. Saat itu Tuhan belum berikan aturan, belum berikan ketetapan untuk hal-hal tentang persembahan. Kapan Tuhan memberikan aturan itu dan menuliskannya? Ketika zaman Musa. Ketika Musa naik ke atas gunung Sinai 40 hari 40 malam di gunung Sinai, Tuhan memberikan aturan-aturan itu. Gini loh cara kamu ibadah, kamu harus bikin kemah suci, kamu bikin perabotannya di dalam ada ini, ruangannya begini di atas gunung Sinai. Nanti kamu harus bawa persembahan ini, kambing domba. Kalau nggak mampu, ini Tuhan atur. Kalau umat Israel nggak mampu mempersembahkan kambing atau domba atau lembu, dia boleh mempersembahkan burung tekukur atau burung merpati. Itu aturan baru diberikan Tuhan zaman Musa.